Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-7 Al-A'raf ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa. Nun mati bertemu dengan qaf, ini namanya ikhfa ab'ad. Dibaca eng ya. Kemudian tanwin bertemu dengan ya, ummatui, nah, itu namanya idgham bi gunnah. Ummatui, panjang juga, ummatui yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dari sisi nahu, wa min qaumi Musa, min itu artinya sebahagian. Namanya litab'id, sebagian dari kaumnya Musa. Kaum itu apa? Rombongan orang. Ya, mungkin diinggriskan dengan komunitas. Kaum, komunitas. Tapi jangan kaum. Kalau kaum itu tumpukan bahasa Arab. Tapi kalau kaum rombongan, kaum tumpukan. Tapi di Indonesia kan dengan kaum, ka. Karena qaf dan kaf di Indonesia sama ya. Dijadikan ka. Wa min qaw, bukan kau. Kau kamu artinya, kau. Wa min qaumi Musa. Nah, alif panjang ya, mad bertemu dengan alif, mad jaiz munfasil ya, panjang ya. Maka biasanya ada alisnya tipis. Alis seperti perempuan di rumah. Kalau wajib mutasil, alis perempuan mau kundangan, nah itu tebel. Itu di mushaf begitu, ada alisnya. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Jadi wa min qaumi itu khabar muqaddam. Ya, ummatun menjadi mubtada. Kenapa ummatun menjadi mubtada dibelakangkan? Karena dia nggak ada alnya. Nakirah mubtada biasanya ma'rifat. Maka dibelakangkan. Yang mestinya depan dikebelakangkan. Ya. Kemudian kata yahdun ini fi'il mudhari tasrifan ketiga. Kata hada
Yahdi, nah, Yahdi, Yahdiyan, Yahdun. Domirnya hum. Bil haqqi, nah, jumlah Yahdun itu menjadi sifat. Bukan sembarang kaum, tapi kaum yang Yahdun, yang memberi hidayah. Bil haqqi, dengan kebenaran yang dibawanya. Wabihi, domirnya kembali kepada hak, dengan kebenaran itu ya'dilun, mereka mengadili. Ya, kebenaran itu maksudnya kebenaran Islam. Bagaimana pendapat ulama tafsir tentang ayat ini? Qala Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, yaqulu ta'ala dzikruhu wa min qaumi Musa, yakni Bani Israel. Nah, kalau di sini kan kalau diterjemah ya, di ayat Quran itu nggak dijelaskan kaum Musa itu siapa. Nah, tafsir menjelaskan, namanya juga tafsir. Ya, jadi kalau kita mengutip saja dari ayat, itu bisa ditafsirkan kemana-mana. Maka kita perlu belajar tafsir, supaya kita tidak mudah ya menyalahgunakan tafsir, karep dewek dengan maunya sendiri. Nah ini, maka ini kita belajar tafsir. Kata tafsir, yang disebut kaum Musa ini Bani Israel. Jadi kan dikunci sudah. Ya. Kadang-kadang nanti ditafsirkan orang Indonesia ini. Kayak Nabi Muhammad turunnya di Indonesia gitu ya, lahirnya di Indonesia. Ini kaum, sebagian kaum. Nah, dia bisa tunjuk siapa saja. Apa di lock, dikunci dalam tafsir Bani Israel. Ummatun yaqulu jama'atun. Umat artinya jamaah. Yahdun, hada, yahdi, hidayatan, yahdun, memberi hidayah, memberi petunjuk, bil haqqi, dengan kebenaran. Hak ini apa? Yahdu bil haqq ay yastaqimun alaihi. Yahdun itu yastaqimun, konsekuen. Yang terus menerus ya, tidak lelah-lelahnya untuk menyerukan kebenaran. Wabihi, dan dengan hak itu, ay bil haqq, yu'tuna wa ya'khudun, mereka mengadili, bersikap. Ya, kata di sini yu'tun wa ya'khudun, memberi dan menerima. Karena memang hukum itu kan memberi dan menerima ya. Saudara dan saya beda orang, satu bangsa, satu tanah air. Apa bedanya? Terikat oleh hukum. Rumah saudara nggak boleh saya aku, rumah saya nggak boleh saya saudara aku, kan begitu kan? Itu diikat oleh hukum. Sebab kalau tidak terikat nanti kacau. Hukum itu kan diadakan untuk mengatur masyarakat. Ya kan? Sama, nggak beda dengan rambu-rambu lalu lintas. Kalau nggak ada lampu merah ya kacau. Sini kepengen duluan, sini kepengen duluan. Apalagi yang jelimet, yang simpang 5, simpang 6, simpang 7. Apalagi yang jelimet. Wa yansifun bi anfusihim fala yajurun, dan mereka insaf ya, memberikan kesadaran dari diri mereka, fala yajurun, sehingga tidak melenceng. Itu guna dari hukum. Tapi kadang-kadang hukum bisa dipesan, itu yang pelanggaran-pelanggaran ya, bisa diorder, bisa direquest. Qala Ibnu Katsir yaqulu ta'ala mukhbiran an Bani Israil, itu tadi dari Ibnu Jarir, sekarang dari Ibnu Katsir. Berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israil, anna minhum ta'ifatun, di antara mereka ada ta'ifah, kelompok, yattabi'unal haq, yang mengikuti kebenaran. Jadi kemarin sudah dibombardir oleh Allah cerita-cerita tentang kenakalan Bani Israel. Mereka beginilah, mereka begitu. Tapi enggak semuanya. Ya, kalau bahasa Jawa tuh aja gebyah uyah. Ya. Jangan menyamaratakan semua orang. Kalau udah salah, semua salah, jangan. Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Begitu juga kita tidak boleh
Kadang sebuah kesalahan orang itu menyamaratakan satu orang pasti begitu. Contohnya kita, setahu saya dulu si A itu nggak benar. Sudah lama nggak ketemu, dia sudah tobat. Kan sudah beda. Ya kan? Contohnya ketemu dengan saya tahun 78 dengan sekarang ya beda. Kalau dulu kan belum muslim, sekarang muslim. Sebaliknya dari 78 ke 2024 model muslimnya beda-beda. Berwarna-warni, ya kan? Kalau saudara kan warnanya cuma satu, itu aja bosen. Kalau saya ikut Cibeber, ikut terus bermutasi sampai titik terakhir, itu yang paling benar. Ya, kita tidak mampu lagi karena kita dibatasi oleh umur. Kalau terakhir kita hidup, kita berpendapat begitu, itulah yang paling benar. Kalau kita diberi umur lagi, melihat lagi yang lebih benar lagi, upgrade diri lagi. Yattabi'un haq wa ya'dilun bi kama qala ta'ala, seperti firman-firman lain dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat mana nih? Surat 3 ayat 113. Banyak sekali testimoni dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kita memandang orang itu jangan sama rata. Memandang orang kafir pasti jahat, belum tentu. Cuma akidahnya itu, sepanjang orang kafir itu tidak muslim, tetap saja akidahnya buruk. Akidahnya. Tapi kadang akhlak, dari sisi akhlak mereka baik. Jadi jangan gebiah-uyah. Oh, ketemu pengalaman dengan orang yang jahat, orang kafir. Terus ketemu orang kafir lagi, pasti jahat. Belum tentu. Ya, ini ayat-ayat banyak sekali. Di antara surat tadi, surat 3 ayat 113, min ahlil kitab ummatun qaimah. Di antara ahlul kitab ada yang tegak. Ada yang tegak. Seperti kemarin pemimpin Katolik datang ke negara kita. Ya, kita anggap sebagai tamu. Tapi beberapa orang postingnya buruk, tangkap. Beberapa umat Islam kayaknya pengen sensasi, bom, tangkap. Itu hanya dari jari saja. Awas, jari bergerak ini bisa penjara. Ya, saudara menerima kiriman posting dari orang, no problem. Tapi kalau saudara ngirim lagi, nah ini. Kalau nerima doang ya nggak salah lah. Ya, ngirim ini. Kurang ajar katanya. Ya sebenarnya sih dia tamu, cuma yang saya keberatan, kita jangan menjadi dia, dia jangan menjadi kita gitu. Kalau dia jangan menjadi kita, kenapa kita harus jadi dia? Artinya kita menyambutnya pakai baju Sinterklas. Ya apa-apaan begitu. Kalau perlu pausnya pakai peci. Ya, pakai batik, kenapa gitu? Menghormati tuan rumah. Ya kan? Kalau soal pakai jubah, saya juga pakai jubah, sama kan. Dia pakai jubah. Jadi ya kita sebagai negara mau tidak mau nggak bisa hidup sendiri, sama dengan tetangga. Kan nggak beda dengan perorangan tetangga non muslim datang ke rumah kita gitu kan. Sama dengan itu kan. Ini cuma skupnya negara. Apakah kita harus menjadi seragam dia, berseragam dengan dia? Enggak, biasa. Saya dengan saya, dia dengan dia gitu kan. Kita tetap baik-baik. Mestinya begitu. Jadi memang nggak semuanya harus disambut dengan dia nggak ngapa-ngapain, kok disambut dengan sikap yang tidak baik, ya nggak boleh lah. Kita lanjut. Banyak ayat-ayatnya saya tidak sebut semua ini karena waktunya akan habis. Kemudian ayat berikutnya. Wa qatta'nahum qata'a, mana asalnya memotong. Ya.
mendapat tambahan tasydid di tengahnya, ini berganti dari sulasi menjadi mujarad menjadi mazid. Jadi qatta'a hurufnya ada berapa tuh? 4 ya, karena to-nya ada ainnya. Qatta'a. Qatta'a dengan qatta'a beda. Qatta'a memotong-motong. Potongannya banyak. Nah, tapi di sini membagi-bagi. Ya kalau barang mau dipotong, tapi orang kan nggak bisa dipotong, mutilasi apa? Bukan. Maksudnya jumlah begitu banyak Bani Israel, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana begitu. Makanya membagi-bagi. Ya, diklasifikasi. Dan kami mana asalnya potong-potong mereka menjadi 12 asbat. Ya, grup menjadi 12 rombongan. Jadi ini jumlah yang besar. Sama dengan touring lah. Orang yang mau haji tuh kan ada anunya. Karom-karomnya kan? Buat rombongan kan? Nah, sama dengan begitu. Menjadi 12 asbat. Umaman, umat-umat. Umam bentuk jama dari umat. Satu tuh ya. Nah, itu fi'il madinya qatta'na. Selesai sudah kalimat sempurna. Wa auhayna. Ya, qatta'na, auhayna. Itu beda lagi. Dan nah, mungkin ini di satu kejadian, makanya pakai huruf dan. Wa auhayna setelah kami bagi-bagi menjadi 12. Wa auhayna kami wahyukan kepada Musa. Kami memberi wahyu pada Musa, menurunkan wahyu. Idzistasqahu qaumuh. Saat istasqa diambil kata saqo yaski siqoyah, minum. Mereka minta minum. Dalam perjalanan ngelak. Ya perjalanan ya. Outdoor, tanahnya gersang, panas. Minta minum. Kaumnya itu minta minum kepada Musa. Apa firman kami? Anidrib bi'asakal hajar. Ya, turun perintah Allah, wahyu, kalau dalam bahasa Indonesia itu tanda kutip. Kalau dalam nahunya ini tafsiriyah. Jadi isi wahyunya apa? Isi wahyunya idrib bi'asakal hajar. Pukul tongkatmu ke batu. Kalau waktu menyelamatkan dari Firaun, pukul tongkatmu ke air. Kalau sekarang giliran ke batu. Tongkatnya tuh manjur bener. Tapi setelah beliau pergi, tongkatnya nggak ada. Jadi beda nabi lain dengan Nabi Muhammad. Nabi yang dulu sebelum Muhammad, setelah mereka meninggal, mukjizatnya hilang. Semuanya hilang. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Mukjizatnya masih ada. Bahkan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya belum habis. Terus. Boleh jadi tahun 2024, mukjizat yang tersingkap jumlahnya sekian persen. Nanti tahun-tahun berikutnya tambah persennya. Sampai kiamat tuh 100%. Ya, ibarat terisi kita download kan gitu. Gak tahu baru berapa persen. Masih terus dicari. Apa maksudnya ayat ini? Mukjizatnya sepanjang masa. Nah, kita lanjutkan. Idrib bi'asakal hajar. Idrib. Nah, asalnya gitu ya. Tapi karena an itu sukun, jadi anidrib. Nah, jadi dilepas sukunnya an dengan i. Karena idrib sukun. Jadi kalau nggak dikasih harkat susah nanti bacanya. Anid, kan susah. Drib. Jadi anid drib. Pukul bi'asoka tongkatmu al-hajara ke batu. Fam bajasat. Maka begitu dipukul ke batu, imbajasat, muncrat, memancar. Kalau bahasa Indonesia memancar, muncrat.
Minhu, dari batu itu, isnata asyara ainan, 12 mata air. Tadi kan dibagi 12. Tadi grupnya 12 kan? Begitu dipukul, cek, jadi 12 mata air. Inilah mukjizat. Kalau kita mah pukul batu pakai linggis, ya paling cuma satu sumbernya. Itu berkengelan. Qad alima, sungguh alima mengetahui, kullu unas, setiap orang, setiap manusia, masyrabahum, tempat minumnya. Tempat minum mereka. Jadi sudah ditengerin. Begitu pukul ada 12. Saya mana nih? Sono. Saya mana? Grup-grupnya ada 12. Grup 1 ke sono, grup 2 ke sono. Supaya tidak terjadi penumpukan, rebutan. Sebab mereka kan tipenya itu mudah kerah ya. Hanya karena sedikit bertengkar. Nabi Musa udah pusing gitu. Menangani umat kan pusing. Jadi itu supaya tidak penumpukan antrian, dibikin 12. Katanya, kata ahli sejarah, batu yang dipukul oleh Nabi Musa sampai sekarang masih ada. Masih memancarkan mata air. Bekasnya itu, ya, situsnya masih ada. Tapi nggak tahu di mana nih, saya lupa. Pernah dimunculkan dia. Tuh, ya, nikmat Allah memberi minum. Wa dhallalna, ya, air ini nggak perlu dimasak, langsung diminum aja, seperti Zam-Zam kan. Pokoknya air yang berasal dari mukjizat Allah nggak perlu apa itu, kata ionisasi ya, yang jual air tuh, air galon-galon itu kan, apa itu pakai apa? Ya, ozonisasi. Nggak perlu begitu-begitu. Yang berasal dari Allah. Sampai sekarang Zam-Zam kan. Nggak ada orang keluar dari Masjidil Haram sakit perut karena itu. Nggak ada. Tapi dulu saya juga begitu di pesantren itu. Air sumur main minum aja, malah dikasih bekas intip tuh. Kalau masak nasi itu kan pakai aluminium ya. Itu kalau bawahnya nggak dikasih besi, tebelnya bukan main. Jadi bisa diatur ketebalan intip. Ketebalan intip bisa diatur, mau tebel mau nggak. Kalau mau tebel besinya dihilangin, langsung ke kompor. Kalau mau tipis, kasih lapis-lapis. Makin banyak lapisan, makin tipis. Gitu caranya. Wah, saya demen intip, bikin ada tebel, taruh, besinya dikurangi. Dulu minyak tanah sih, ya jadi anunya lumong, hitam semua kan, bawah minyak tanah. Nah, itu setelah selesai dimakan nasinya, bekasnya itu langsung disiramin air sumur, nimba, minum aja glek-glek. Sehat. Tapi kalau sekarang nggak berani ya, karena mereka juga sekarang udah mulai ada imbauan kesehatan ya. Hampir semua orang pesantren pasti kena gatel-gatel. Kenapa? Ya karena itu. Kainnya jarang dijemur. Kok jarang dijemur? Ya kalau dijemur yang nungguin siapa? Begitu pulang udah hilang. Jadi serba salah. Ya, karena ini pesantren kita rata-rata kan murah meriah. Nggak ada penjagaan. Siapa aja boleh masuk. Kadang-kadang tikar bekas tidur diinjek-injek. Gatel semua. Udaranya panas. Tidur kadang-kadang nggak pakai kaos. Langsung nempel di tikar. Lah iya bangun-bangun pano semua. Kecap. Wa dhallalna, dan kami payungi. Kami beri naungan ya. Aup-aup kalau bahasa Jawanya. Kami aubin gitu ya. Kami payungi mereka dengan gomam. Gomam itu awan. Hebat nggak itu? Payungnya awan. Dan luar biasa itu. Jadi awan menghalangi terik matahari. Adem jadi mereka. Kan outdoor nih. Belum ketemu tempat ini, dia lagi dalam perjalanan menuju Palestina. Jadi selamat dari Firaun ya, ke pantai kan. Dari pantai selamat dari Firaun, terus berjalan terus. Kan belum ada mobil dulu,
Belum ada mau jadi jalan. Ya yang pakai kendaraan-kendaraan, tapi kan kendaraan ini, binatang ya. Wa anzalna. Nah terus makannya gimana? Wa anzalna, kami turunkan untuk mereka alman wassalwa. Nabati dan hewani. Ya, kami berikan nabati dan man ini katanya sejenis apa ya? Getah. Katanya getah yang banyak di pohon-pohon itu. Jadi tinggal diambil. Getahnya nggak tahu getah apa. Salwa semacam burung. Katanya seburung puyuh. Sehingga ada ulama yang beristihad untuk melunakkan hati anak-anak yang nakal. Tentunya kalau kita punya anak nakal bener susah diatur. Salah satu terapinya adalah makan burung puyuh katanya. Ini gara-gara ini. Tapi ya benar apa enggak ini istihad. Apa kaitannya burung puyuh dengan anak nakal ya nggak tahu. Kalau nakal itu kan bukan dari fisik kan? Jiwa kan? Artinya harus dilatih, nasihat gitulah. Mungkin kalau pengajian bisa meredam kenakalan, tapi kalau makanan kayaknya tubuh sih. Tentunya supaya sehat mah iya. Ya, jadi ada ulama yang menganjurkan supaya makan burung puyuh gitu. Ya, jadi hewani dan nabati dan hewani. Kulu, Allah berfirman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum. Makanan yang thayyibat. Thayyibat itu bukan yang enak, saudara. Yang sehat. Salah banyak orang menafsirkan enak. Enak tuh belum tentu sehat. Ya, kadang-kadang enak itu menjerumuskan kita. Enak-enak aja, nggak taunya divonisnya sakit. Karena orang pesantren itu kan orientasinya kenyang, bukan sehat. Sehingga badannya megede itu. Tapi ngantuk terus bawaannya. Bawaannya ngantuk terus. Kalau di tafsir-tafsir anjuran ulama, kita itu sebaiknya jangan gemuk. Malah ada kritik ya kepada ulama kalau gemuk dia, terutama perutnya besar. Nah, kita sudah mendapat itu, ternyata polisi juga begitu kan? Pernah itu polisi tertentu yang lingkar perutnya ini besar itu suruh ngecilin kan? Ya pemimpin itu bawanya berat nantinya kalau terlalu gemuk. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi dalam soal makanan, berapa kaidahnya saudara? Dalam soal makanan, Islam itu ada 3 kaidah dalam soal makanan. Pertama halal. Halal itu detektornya wahyu. Alat ukurnya wahyu. Halal tuh. Jangan dikira enak. Bervitamin pasti halal, belum tentu. Contohnya ayam. Hewan-hewan yang boleh dimakan. Penyembelihannya salah, jadi haram. Dapat nyuri, haram. Walaupun enak, itu kan? Yang kedua, thayyibat. Thayyibat itu sehat. Detektornya apa? Ilmu. Berarti ilmu kesehatan. Bukan sekedar sembarang ilmu, bukan sembarang dokter. Ada dokter gizi. Ya, tapi dokter gizi juga harus banyak belajar, jangan mentang-mentang dia sudah bekerja tidak mengupgrade diri, harus baca buku banyak. Sama ustadz-ustadz juga sama. Cerita makanan bergula atau tidak terus dia lihat catatannya, ada catatannya. Begitu saya tanya, air kelapa gimana? Air kelapa itu boleh nggak? Rupanya nggak ada di catatan dia. Bingung dia. Gimana ahli gizi? Menangani masyarakat. Sama dokter yang sudah praktek sekalipun, kan ada perkembangan ilmu tuh. Ya, apalagi produk-produk obat baru, dia harus tahu mana yang generik, mana yang bukan, mana yang manjur, mana yang enggak. Itu dosis orang kan beda-beda. Nah, kita juga sudah mengenali kalau kita sudah tepat pada obat tertentu, jangan dengar orang sudah. Ngapain? Beda-beda lagi, itu kan? Tapi itulah, kalau menurut Islam, utamakan
yang herbal. Tapi herbalnya harus pilih-pilih. Ada seruan herbal yang menipu, yaitu rokok. Ini rokok herbal, ya mana ada rokok yang bukan herbal? Semua rokok ya herbal. Wa ma zalamuna. Wa ma zalamuna, bukan mereka yang menzalimi kami. Ya. Wa ma zalamuna, bukan mereka yang merugikan kami, bukan mereka yang menyakiti kami. Walakin akan tetapi kanu mereka lah anfusahum, diri mereka, yadzlimun, berbuat zalim. Artinya kalau ada ketimpangan, penyimpangan, ya, kekeliruan, bukan Allah yang akan rugi, tapi manusia sendiri. Memang di dunia ini yang patut disalahin cuma dua, jin dan manusia. Ya kan? Seseorang nabrak pohon asem. Boleh nggak pohon asem disalahin? Kurang ajar, udah tahu saya mau lewat, kamu di sini. Nggak boleh. Kita yang disalahin. Kitalah tempat yang salah. Karena itu Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia adalah tempatnya salah. Postingan salah. Ya kan? Ada benturan. Siapa yang salah? Ya manusia. Nggak bisa kita salahin motor kita. Walaupun dia mogok. Ya, di jalan mogok. Kita nggak boleh salahin motor. Yang salah kita udah tahu mogok di bawah. Ya, memang kita tempatnya salah. Wa khairu khatta'in tawabun. Sebaik-baik orang yang salah, sadar kalian salah, maka bertobatlah. Jadi apa falsafahnya salah? Falsafahnya salah adalah cara Allah untuk menabung pahala. Ada orang nggak pernah salah-salah. Sehingga dengan tidak salah, dia tidak minta maaf kan? Dengan tidak salah, dia tidak minta maaf. Ya nggak dapat pahala. Kita salah sama orang. Tuh, karena ada kesalahan, kita minta maaf, kan berpahala. Yang diminta maafin, memaafkan, dapat pahala lagi. Itu falsafah kesalahan. Tapi bukan berarti memacu kita untuk, yuk kita buat kesalahan banyak-banyak, bukan begitu. Pendapat-pendapat ahli tafsir. Qala Ibnu Jarir, yaqul faraqnahum. Kami pisah-pisah mereka, yakni kaum Musa, min Bani Israel, wa faraqallah fajalau qabaila syatta. Allah membuat mereka kabilah-kabilah. Isna asyara kabilah, yaitu 12 kabilah. Jadi asbat ini kabilah. Waqad bayanna mana asbat. Kami sudah uraikan makna dari asbat. Waqtalafa al-Arabiyya fi wajhi ta'nitsil isna asyar. Para ahli bahasa Arab ya mempertanyakan kenapa dibuatnya isnata asyar. Ya, isnata asyar ini kan tasniyah, taknis. Isnata itu ada taknya kan, itu taknis. Sementara asbat itu muzakkar. Ya, kami bagi-bagi mereka menjadi 12. Perempuan kan, 12 ini perempuan. Asbat muzakkar. Kenapa begitu? Qala ba'du nahwil Arab Basra arada isnasyar firqatan. Karena yang dimaksud isnata asyar itu bukan asbat, tapi firqah. Jadi asbat ditafsirkan firqah. Kelompok-kelompok. Ya, itu maksudnya. Ini dari sisi bahasa lah. Wa anzalna mana ini? Wa auhayna ila Musa farraqna bani Israil qaw ithnata asyar wa tahayya'nahum fitti fastasqu Musa mina ash wa ghaurul ma. Maka saat dalam perjalanan setelah mereka dibuat 12 kelompok, mereka mengalami kehausan. Ya, menghadapi dehidrasi dan di situ jarang ada air. Jadi sepanjang mereka berjalan nggak ada air, maka mereka minta kepada
Nabi Musa. Solusinya gimana? Maka Allah berfirman, pukul tongkatmu ke batu, batu itu pun memancarkan 12 mata air. Ya, itu tafsirnya. Qad alima kullu unasim masyrabain kullu unas min asbat 12. Masyrabahum, masing-masing tahu tempat minum mereka. Karena sudah diatur oleh Nabi Musa. Wa dzallalna 'alaihimul ghamam, kami payungi mereka dengan awan. Yukinnuhum min harisyamsi wa adzaha, artinya kami menyembunyikan mereka, melindungi mereka dari panasnya matahari. Ya, panasnya matahari di Sahara kan, wah, ya luar biasa. Ya, tanpa terik matahari pun udah panas, apalagi ditambah terik. Wa qad bayyana ma'nal al-ghamam wa anzalna 'alaihim manna wa salwa ta'aman lahum. Jadi man dan salwa itu makanan yang gratis dari Allah, tidak perlu dimasak katanya. Ya, getah serta salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang sehat yang kami rezekikan padamu. Kulu min halali ma razaqnakum ayuhan nas wa thayyibatnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun wa fil kalam mahdzuf. Kalam ini ada yang dibuang katanya. Turika dzikruhu istiqnan biha bima zahara amma taraka wa huwa fa ajmi'u dzalika. Jadi ada yang dibuang apa? Antara kulu min thayyibati ma razaqnakum dengan wa ma zalamuna. Yaitu fa ajmi'u dzalika, kumpulkanlah makanan itu. Jadi di tengah perjalanan Allah mengirim makanan dalam bentuk nutrisi yang alami, yaitu getah katanya. Nggak tahu getah apa ini. Ya, getah pohon yang bisa dikonsumsi. Jadi getah itu tinggal diambilin seperti malam gitu ya, lembek, mudah dimakan. Dan itu sehat. Nah, ini yang pengetahuan begini dicari ya. Sebab semua makanan, semua yang disebut dalam Quran itu sehat. Seperti tin dan zaitun. Tin dan zaitun. Itu banyaknya di Palestina. Buat tin ya. Minyak zaitun, olive oil ya. Itu berguna sekali. Bahkan buat masak itu juga anunya sedikit. Kolesterol jahatnya sedikit. Bagus lah pokoknya. Cuma ya itu, bukan masalah bagus nggak bagus, mahalnya. Siapa yang nggak pengen ya? Karena minyak kelapa ini katanya pemanasannya tinggi untuk diproses menjadi minyak, sehingga kompor kita tidak cukup panas. Itulah yang menyebabkan kolesterol ini numpuk. Sehingga ada anjuran makanan yang digoreng hanya boleh 2 kali gorengan apa gitu. Minyak bekas hanya boleh sekali saja. Nah, kita kan sampai habis. Sampai tuntas. Kapan aja? Bukan sekedar kita. Ini penyaji lele. Ya kan? Pecak lele sebenarnya. Pecel lele. Tuh lihat tuh di kencengnya. Sampai hitam. Itu berapa kali goreng itu? Ya enak sih. Ya itu. Kita kan orientasinya enak. Makanya pantas ada yang beli lelenya saja. Nggak digoreng. Mau digoreng di rumah. Nah itu orang yang pintar. Orang yang cerdas. Peduli pada kesehatan. Dan ingat, umat Islam memang diminta untuk peduli kesehatan. Ku anfusakum. Jaga dirimu. Meskipun kita memandang diri kita ini jelek, tapi harus dijaga. Belinya mahal loh. Mata ini, beli di rumah sakit mahal. Ya kan? Apalagi alat-alat di dalam tubuh kita, alat-alat vitalnya. Wah, jantung, kalau dijual mahal. Jadi harus dipelihara dengan baik, sepanjang kita mampu. Makin berumur, makin berkurang ya, kenikmatannya ya. Pokoknya yang sedep-sedep itu
Asin kurang, manis kurang, minyak yang gurih nggak boleh. Setelah lama-lama cuma tawar dia. Lama-lama air tawar. Ya begitulah dunia. Kata para ulama, begitulah dunia. Setelah kita umur yang bertambah, dalam bahasa komik, semakin sakti kita. Telunjuk kita ini berarti. Karena kita sudah punya anak, punya cucu. Ambilin tuh. Oh, orang cucu kita langsung berlarian ngambil. Nggak lama dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nggak enaknya. Kalau dulu kan kita kerja, kejar-kejaran sama mobil jemputan. Sholat nggak bisa lama, deg-degan terawih ini, imamnya lama amat nih. Jemputan sudah di sana. Nanti pada masanya pensiun. Rumah sudah lunas, mobil sudah lunas, bahkan dikasih mobil sama anak-anak. Sudah nggak perlu kerja lagi, tinggal telepon, di screenshot apa yang mau, kirim, dia kirim transfer. Saya mah taktiknya begitu. Saya taktiknya, kalau pengen sesuatu, saya screenshot aja. Waduh enak amat ini gitu. Anak yang ngerti mah langsung, berapa itu harganya? Sana beli katanya gitu. Ya anak-anak baik kan harus begitu. Makanya punya anak banyak gembira harusnya. Yang banyak kalau bisa. Kalau berhasil. Kalau gagal bisa mati berdiri saudara. Kalau berhasil nyaman 30 contohnya. Sebar di 30 provinsi. Tinggal jalan-jalan. Sana ke sana. Orang kafir pun ngerti, saudara. Begini-gini ini ngerti. Jadi ada orang yang jualan di gelodok. Begitu udah masa tua, udah dia cabut, dia serahkan pada orang lain, dia piknik kan. Banyak ya begitu. Udah dihabiskan dengan piknik-piknik aja. Menghibur diri lah. Ya kata mereka, mau kapan lagi kita memanfaatkan harta yang kita cari sejak muda. Mau kapan lagi gitu. Karena harta ini kalau habis kuota kita nggak dibawa. Ya kan? Akan jatuh ke tangan anak. Belum tentu anak itu juga soleh. Tapi menghabiskan harta dalam ajaran Islam juga nggak boleh ya. Dendam sama anak, saya habisin, biarin dia miskin, nggak boleh. Tapi sebaliknya kita tidak nikmati juga nggak boleh. Nah itulah tafsir dari ayat ini. Singkatnya ayat ini menyampaikan tentang apa-apa yang dialami oleh Bani Israel beserta kenakalannya. Meskipun mereka diwarnai oleh kenakalan, tapi tidak semua. Ada juga di antara mereka yang lempeng. Maka belajar dari pengalaman Bani Israel, kita juga tidak boleh kebiah-uyah memandang semua orang sama. Ya, kita pandang sesuai dengan porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyurut fil bai', jual beli dengan syarat. Ada yang bertanya, idza ishtara syakhsun hataban wa ishtara al-bai' ay yunkilahu bisayyarati ila manzil walakin ta'attalat sayyarah fal yajuzu lil mushtari khasma syai' min qimatil hatab muqabilu adama naqli hatab bisayyarah. Ada pembeli, ya kebetulan ini pembeli kayu. Nah, tapi si pembeli itu nego dengan penjualnya agar kayu yang dibeli harus diangkut ke rumahnya. Ya, maksudnya dikirim. Jadi dia beli, syaratnya harus dikirim benda ini. Nah, ternyata nggak dikirim. Pertanyaannya adalah, bolehkah si pembeli itu mengklaim dengan cara mengurangi pembayaran? Minta
Karena nggak dikirim, kan dia harus mengirim biaya lagi. Jadi harganya harus harus ada restitusi lah singkatnya. Nah, dijawab oleh Syekh Utsaimin, idza ashtara rajul min syakhsin humulata hatab. Jadi singkatnya, Syekh Utsaimin menyatakan tergantung. Tergantung apa? Motif nggak dikirim itu apa? Ya, kalau motif tidak dikirimnya itu mobilnya mogok, pokoknya uzurnya uzur syar'i. Ya, contohnya di sana kebetulan Pak perboden. Jadi saya nggak bisa masuk. Nah, yang begitu tuh seharusnya dimaafkan. Terus nego ulang. Terus bagaimana barang saya nih? Paling besok Pak, gitu kan. Nah, ya hendaknya dimaklumi. Yang begitu itu. Kalau syar'i, jadi kita jangan ngotot. Tapi kalau uzurnya tidak syar'i, wah saya nggak bisa ngirim. Bahkan tadi jadinya ngirim. Nah, dia harus minta pengembalian, ya, biaya untuk kirim, karena dia nyewa lagi kan, atau dia ngojek, gitu. Itu menurut syariat boleh seperti itu. Selanjutnya, perdagangan dengan urbun. Urbun ini dengan deposit. Ya. Tadi juga ada tambahan begini. Apa hukum syariat jika seseorang beli paket, beli tapi harus paket. Kalau di handphone itu namanya bundling. Dia beli ini nanti dapat ini, ya paket gitu. Tapi kalau nggak beli ini nggak dapat ini. Jadi Anda akan contohnya beli handphone, dapat paket kuota 1 juta contohnya. Tapi harus beli dulu handphonenya. Kalau nggak beli nggak bisa. Boleh apa enggak seperti itu? Dijawab oleh beliau boleh. Asal paketnya bukan haram. Contohnya, Anda kalau beli ini dapat 1 pak khamr. Nah, ini yang nggak boleh. Atau sesuatu yang haram, nggak boleh. Ya, tapi kalau 2 benda bisa dibeli 1 paket, dua-duanya halal, maka hukum begini boleh. Kemudian ada lagi penjualan dengan uang muka. Ditanyakan, halil urbun alladzi yatba'ul mustaril ba'i tsumma yabtulul bai'u bisababin raftil mustari asil'ah hal huwa min hakil ba'i? Ada penjualan yang menggunakan DP. Harus ada uang muka, ya, atau orang sebut dengan pre-order. Kalau di online itu pre-order, harus pesen dulu. Karena itu kemasannya baru, harus dibikin, jadi duitnya masuk dulu, sebahagian. Nah, halal nggak seperti itu? Terus, kalau batal, di tengah jalan terjadi pembatalan karena tidak sesuai, apakah uang muka itu harus dikembalikan atau tidak? Nah, ini yang ditanyakan. Naam, al-urbun huwa anal bai' idza khafa mina mushtari yafsakal bai' talaba minu urbun. Benar, kalau perdagangan itu batal, ya, karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi, contohnya kita pre-order, contohnya 10 hari, ternyata udah 10 hari nggak dikirim-kirim, maka kan batal. Batal itu boleh kita menuntut uang yang sudah masuk. Halal. Fa'atau yahu fa'intama bayi fal urbun minas saman. Tapi kalau uang muka itu perdagangannya terjadi, transaksinya jadi sesuai, apakah mengurangi harga? Ya jelas mengurangi harga. Ya, contohnya harganya 2 juta. Harus ada uang masuk 1/4, 500.000. Nanti kalau barangnya ada, yang kita bayar berapa? Ya 1.500. 1.500.000 kekurangannya. Karena ini bagian dari harga. Ya, tidak boleh yang lain.
Wa ma'lumun annahu la yu'athir gharamatul urbun illa litalaqi khasara akbar minha. Wa amal bai fa in kana min wasat fil urbun ana yakhudhu hal urbun iwadan an nadratin nas ilal mabi alladhi fasa mustari fal humim aya fal muhimu ayyabil urbun sahihun. Fa in tamal bai fal urbun awal saman. Jadi kalau perdagangan itu batal, maka uang pangkalnya itu dikembalikan. Tapi kalau sukses, maka uang muka menjadi bagian dari pembelian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Demikianlah kajian pagi ini. Semoga kajian ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita selalu berdoa, semoga generasi anak-anak kita lebih baik daripada kita, lebih soleh daripada kita, lebih berkah daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.